Jangan merasa kok kita itu lebih dari saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat buat dulur-dulurku semuanya. Persaudaraan Setiadi Winongo Tunas Muda Madiun, dimanapun jenengan semua berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, diberikan kesehatan sehingga kita selalu siap dalam menghadapi tantangan di kehidupan kita sehari-harinya. Nah teman-teman semuanya dan juga dulur-dulurku semuanya, di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya tetap berhubungan dengan Persaudaraan Setiadi Winongo Tunas Muda Madiun. Jadi ada yang bertanya begini. Beliau sudah berusia 50 tahun. Padahal dengan usia segitu pastinya sudah mengalami perubahan dalam hal fisik dan lain sebagainya. Lalu apakah bisa untuk masuk menjadi asuhan dari PSHW? Nah, sebenarnya di PSHW itu ada batas minimal ya. Batas minimal untuk bisa mengikuti kecer, yaitu di usia saat ini ya. Untuk peraturan saat ini dari pusat itu berusia 15 tahun. Nah, sedangkan untuk usia maksimal itu setahu saya ya, itu nggak ada batasan. Selama orang itu masih sehat jasmani, sehat rohani, itu masih bisa untuk masuk menjadi asuhan dari PSHW. Lalu bagaimana kalau kita nanti mengikuti latihan, padahal dengan usia segitu pada dasarnya sudah mengalami penurunan fisik. Nah, di sini itu menjadi tugas saudara yang lain ya, sebagai pengasuh nanti ya, bukan pengasuh, sebagai pembimbing ya. Tentunya kita harus bisa membedakan dalam hal latihan fisiknya. Jadi kalau memang saudaranya itu masih sudah memiliki usia yang relatif tua dan memiliki penurunan fisik, tentunya sebagai pembimbing harus tahu lah bagaimana kapasitas seseorang, bagaimana kapasitas saudara kita yang lain. Jadi jangan dipaksakan. Kita lihat kemampuan saudara kita. Oh, apakah saya gembleng seperti ini dia mampu atau tidak? Itu nanti tugas pembimbing yang mungkin bisa melihat ataupun bisa membedakan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Toh saya lihat itu tidak hanya di PSHW saja ya. Sebenarnya di organisasi-organisasi lain pun seperti itu. Jika memang itu sudah tua, orangnya sudah tua dan memiliki penurunan fisik, tentunya akan dibedakan level latihan fisiknya, sehingga tidak memberatkan ataupun membebani saudara kita yang lain. Nah, teman-teman semuanya, itu pertanyaan yang pertama ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu, nah ini sebenarnya masih ada hubungannya ya dengan pertanyaan yang pertama. Itu ada yang bertanya, Mas, tolong berikan tips bagaimana agar kita tidak mudah capek dalam latihan. Sebenarnya saya pun ya gimana ya, bingung itu mau jawab apa, tapi ya mungkin sedikit tips dari saya itu bisa membantu saudara-saudara yang lain ya yang mengalami masalah serupa. Jadi begini, pencaksilat itu adalah sebuah olahraga, dan tentunya olahraga yang mengeluarkan tenaga ataupun
fisik, entah itu dalam gerakan ataupun yang lainnya. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya, seperti mudah capek atau yang lainnya, itu mungkin sedikit tips ya teman-teman, dulur-dulur semuanya. Jadi tips nanti semoga saja bisa membantu dulur-dulur semuanya itu. Jadi usahakan ya dulur-dulur semuanya itu untuk sebelum latihan itu pemanasan terlebih dahulu, karena pemanasan itu penting. Selain untuk mengurangi cedera dalam berlatih, tentunya kalau kita pemanasan terlebih dahulu itu otot-otot kita akan lebih gimana ya, lebih terjaga untuk gerakan-gerakan selanjutnya yang mungkin lebih ekstrim. Jadi takutnya itu tanpa pemanasan itu takutnya nanti akan mengakibatkan cedera-cedera yang tidak diinginkan ya dulu-dulu semuanya. Terus dan itu sebatas pengalaman saya, dan saya sendiri itu sebenarnya selain pencak silat itu kan senang olahraga-olahraga yang lain. Seperti yang pernah saya alami, berolahraga atau melakukan olahraga apa saja itu tanpa didahului dengan pemanasan yang cukup, dengan pemanasan yang baik, itu tentunya akan membuat tubuh kita itu lebih cepat capek. Jadi ya itulah penting sekali yang namanya pemanasan. Selain untuk mengurangi cedera, itu nanti tubuh kita akan perlahan-lahan beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dan selain itu menurut saya seperti yang saya katakan tadi, bahwa peran pembimbing itu sangat berpengaruh ya. Jadi sebagai pembimbing harus tahu kadar atau kapasitas saudara kita yang lain itu seperti apa. Dan jika memang saudara kita itu sudah nggak mampu ataupun memiliki kekurangan dalam segi fisik atau kekuatan fisik, itu jangan kita paksakan. Jadi jangan sampai kita menuntut kepada saudara kita yang lain harus mengikuti apapun itu, entah itu berat ataupun ringan, itu harus kita bedakan. Jadi jika memang saudara kita itu sudah nggak mampu dalam segi fisik, itu jangan kita paksakan. Di sini bukan kok saya itu istilahnya nanti ada kesenjangan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Nah, disinilah saya katakan tadi bahwa peran pembimbing itu sangat penting. Karena banyak sekali yang bertanya pada saya itu, ada yang mengatakan bahwa saya itu sebenarnya saya punya penyakit asma, Mas. Terus bagaimana nanti, apakah saya boleh mengikuti atau masuk menjadi asuhan dari PSHW? Boleh-boleh saja, itu pun boleh ya. Jadi nanti pada saat latihan itu jangan memaksakan diri. Karena di PSHW itu sebenarnya nggak ada yang namanya murid dan juga pelatih. Pada dasarnya kita itu setara. Hanya yang membedakan itu kita saudara tua dan saudara muda. Jadi saudara yang tua itu membimbing saudara yang muda, dan saudara yang muda itu meminta bimbingan kepada saudara yang tua. Agar apa? Agar terjadi keselarasan antara saudara tua dan saudara muda. Jadi jangan kok, wah saya sudah bisa semuanya gerakan-gerakan silat di PSHW, makanya kamu itu sebagai istilahnya orang yang masuk PSHW belakangan itu kamu harus nurut sama saya, kamu harus begini. Jadi jangan sampai seperti itulah dulur-dulur semuanya ya. Jadi kita itu harus membimbing saudara-saudara kita yang muda itu dengan baik. Jangan merasa kok kita itu lebih dari saudara kita yang lain, karena kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Kita harus, walaupun kita sudah bisa ataupun tingkatan kita sudah tinggi, kita harus bisa menempatkan diri. Jangan sampai menganggap bahwa diri kita itu lebih daripada saudara kita yang lain. Nah, dulu semuanya, itulah sedikit video dari saya dan juga menjawab
pertanyaan dari saudara-saudara yang lain atau teman-teman yang lain yang masuk ke kolom komentar YouTube saya, dan semoga jawaban ini sedikit membantu lah. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dari jawaban saya, tapi semoga saja jawaban ini dapat membantu atau dapat memberikan inspirasi atau masukan buat dulur-dulur semuanya. Baik, sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Iling selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.